PSM Bali United nih. Iya. Ya kan PSM kalau menang, anggap PSM menang nih. Iya. Dia ke Di playoff kualifikasi Liga Champions Liga ya. Champions. Iya. Berarti Bali United ada di AFC grup. AFC, ya. Pasti langsung masuk loh harusnya ini. Kalau mengacu Apa pada lagi? kompetisi tahun ini, Om Ben lihat, kita kenal beliau sebelum beliau jadi menteri dan macam-macam lah. track record-nya ya. Ya, bagaimana kalau melihat sebagai insan sepak bola dan juga bagian dari Persija Jakarta? Ya kita harap sih lebih terbuka lah pertama. Pertama lebih terbuka, kemudian dari sisi manajemen tim ya, jadwal pertandingan itu tidak diubah dengan alasan apapun ataupun dipaksakan dengan alasan apapun. Karena kemarin di beberapa pertandingan kita merasa dirugikan. Itu sih yang paling penting. Misal ya hampir sama dengan Persija nih, pelatihnya bagus. Thomas Doll, Bernardo Tavares. Nah, kalau melihat dari sisi itunya seperti apa? PSM bisa juara dengan pelatih baru. Oke, di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kali ini bersama dengan Om Benhard Sitorus, apa kabar? Baik Om Ben. pastinya Om Tio. Mantap ya. Thank you banget udah diajak ngobrol nih. Ini sehat, sibuk terus kemarin ya? Dengan Liga 1. Lumayan. Lumayan. Apalagi Iya. kita kesempatan pindah ke GBK kan. Ya, wah itu perlu banget langsung. Itu ya. the last. Betul, Blackpink The last abis itu show. Persija, perlu banget ya. Itu kan Gensa. Iya, Pos iya. terakhir. Oh iya, iya, iya. Sleman. Yang Pekan PSS ya? 34 ya. Yes, oke. Jadi kenapa dengan media officer dari Persija Jakarta? Gue membahas mengenai hal yang mungkin tidak bisa diungkap ya. Di luar sana orang atau tidak tahu gitu. Ribetnya seperti apa sih ketika menjadi media officer sebuah tim liga yang tersibuk dalam arti banyak perubahan minute by minute. Pertama, media officer yang menempel di tim ada tim gua. Nah, Oke. gua head of medianya. Oh ya, head of media, lebih tinggi lagi. Ya, head of media, oke. Karena Maaf. yang update terus menempel Oh, iya, iya. betul-betul 100% ada Oke, media officer kita. anak buah. Gila, Ben. Ya, sebagai manajemen tim, Ya. sebenarnya terbagi dengan dua ya, Om Tio ya. Sebelum Kanjuruhan sama pasca Kanjuruhan. Oh gitu? Ya, di kita gitu. Oke. Jadi, Beda nih? Beda. Jadi sebelum Kanjuruhan kita sebenarnya udah menyiapkan banyak planning, banyak rencana. Tapi setelah Kanjuruhan, terus jadwal berubah, Ya, sistem akhirnya pertandingan bubble, Ya. semua rencana akhirnya harus kita tunda. Banyak rencana-rencana komersial yang kita harus sementara kita hold. Karena tidak mungkin kita jalanin kalau tidak betul-betul di kandang. Gitu Om Tio. Oke. Tapi lebih banyak ruginya atau untungnya bagi tim? Oh jelas struggling lah. Struggling banget itu. Tahun ini tuh kita struggling banget. Untuk Persija kaya ya. Waduh, bukan kan? Jadi gaji aman meskipun kesel tapi aman gitu. Sebenarnya aman tuh relatif ya. Oke. Karena kita ada beberapa mau nggak mau ya kewajiban dengan sponsor yang sudah kita dealing di awal. Akhirnya kita composite di beberapa aktivitas yang sebenarnya tidak happy ya. Everybody not happy lah di situ. Itu yang akhirnya untuk beberapa revenue yang udah kita rencanain akhirnya tidak bisa berjalan sesuai rencana karena ya kita tidak bisa main di kandang waktu itu. Tidak benar-benar bermain kita sebagai tuan rumah di kandang dan plus tanpa penonton. Karena revenue terbesar tetap Betul. penonton. Persija main bohong lah kalau nggak penuh. Mau di mana aja. Ya amin. Mau 50.000, 60.000, 70.000 Itu masalahnya Om Tio. Kita main di Bekasi, di Patriot, terus di Wibawa Mukti tanpa penonton waktu itu. Iya rugi ya. Itu di Bekasi pun sebenarnya masih rugi karena tidak sesuai dengan kapasitas yang biasanya kapasitas yang kita punya. Iya. Tapi ada satu hal positif di tengah kerugian, kemudian tadi dikatakan banyak yang komersial nggak berjalan, tapi ada satu hal Persija akur nih. Itu yang bagusnya. Ini Bahkan bagusnya media luar ngelihat itu. Itu dia. Itu luar biasa loh. Gue sampai yang gila kenapa nggak dari dulu begini. Begitu juga dengan bonek kan. Betul. Persebaya ya. Kan? Ya. Terus juga Arema kita kawal Betul. juga. supporter kita, The Jackmania ya. Itu ada komunikasi nggak dari dua? Oh harus. Ada ya? Ada. Makanya gini, satu hal juga ya yang kita merasa dirugikan dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi bahkan setelah
kerusuhan Kanjuruhan kan ada kerusuhan lagi di Semarang. Ya. Ya kan? Oke. Terus juga ada kerusuhan lagi di Solo, terus ada kerusuhan lagi di Tangerang. Oh, Persita ya? Ya, lawan Persis Solo waktu itu. Oh ya, oke. Itu yang membuat Persita nggak bisa ada penonton. Nah ini yang sebenarnya kita mau kasih tahu bahwa persiapan panitia pelaksana itu nggak cuman kesiapan tentang pelaksanaan pertandingan, kesiapan tim, tapi juga koordinasi dengan audiens, dengan penonton, dengan supporter. Ya, ya. Kita melibatkan The Jakmania. Kita bertukar pikiran, kita bikin tim, makanya Jakmania itu ada korwil-korwilnya yang punya tanggung jawab di setiap layer-layer tribun yang ada di stadion tiap kita main. Dan terbukti, waktu lawan Persib, itu H-1 kita akhirnya boleh ada penonton. H-1 loh Om Tio. Kawal loh. Iya, lawan Persib loh. Dan- H-1 dan tidak ada apa-apa. Iya. Itu kan karena kita koordinasinya cukup bagus. Iya, Sangat iya. baik dengan The Jakmania. Ini pertanyaan gue, kenapa nggak dari dulu ya, Mas? Apakah memang klub Persija tidak terbuka dengan Jakmania? Dalam arti tidak dekat ini hubungannya manajemen yang sekarang dengan support? Ataukah Justru seperti apa? sebenarnya hubungan itu kan udah lama ya terbangun antara Persija dan Jakmania. Cuma memang dikacaukan dengan tidak stabilnya di pertandingan lain. Jadi standar itu tidak sama. Oke. Jadi itu yang akhirnya mau nggak mau Persija kena. Itu juga contohnya kan ketika lawan Persib ketika kita home ya. Bahkan ketika kita away pun sebenarnya Persib sudah welcome dengan kita. Supporternya, bobotohnya tuh sudah pemain-pemain Persija tuh di welcome. Makanya Iya. Kapten Andri Tani dia posting bahwa dia Iya. thank you kan Betul. dengan support yang Iya. selama ini. Nah, sebenarnya itu udah bagus. Cuma memang Om Tio terjadi di tempat-tempat lain. Ini akhirnya Iya. memang pemegang izin itu kan tetap kepolisian. Iya sih. Akhirnya ya kita kena imbasnya. Itu yang sangat merugikan dan kita terbukti kok sepanjang bahkan 2 musim terakhir ya. Karena dua tahun yang lalu itu adalah pure Ya, pandemi. Sebenarnya kita udah nggak no issue dengan koordinasi keamanan, kemudian koordinasi dengan supporter udah no. Kita selalu aman. Persija selalu Iya. aman. Dan ibaratnya ke prestasi ya, sangat stabil. Sangat stabil. Iya, sangat stabil. Cuman lagi-lagi ya, memang tahun lalu mungkin harus diperbaiki lagi dari sisi regulasi perangkat pertandingan dan juga jadwal pertandingan tim nasional karena nggak masuk akal. Untung ya, Iya. bukan untung bahasanya apa ya Om? Banyak yang diambil pemain Persija. Jadi rugi. Itu 10 pemain kan sampai Iya. akhirnya 7 kan yang di U20 kan. Ya tapi itu balik ke regulasi, berarti kalau dari Om Ben sebagai head of media ya, itu tentunya pasti tahu dong kalau ada isu-isu apa gitu mengenai PT LIB Kacau Balau nih. Pasca Kanjuruhan ya. Masih Kanjuruhan. Nah, ya. itu bagaimana dengan adanya ya dipaksakan lah yang penting beres. Apakah itu juga masalah besar? Apa yang menjadi kesulitan? Kita ini kan Persija ketika kita memulai musim ini itu kan kita udah upscale semuanya, fasilitas, terus juga sistem pembinaan dengan Persija Academy, dan yang paling krusial adalah kedatangan pelatih sama pemain asing. Sobong banget ya, Thomas Doll ya, bagus ya. Surprisingly, ini yang justru membuat kita itu harus menjelaskan ulang. Padahal kita juga mengalami hal yang sama dengan Siapa? Ke dia? kita mengalami hal yang sama dengan Thomas dan juga pemain asing, bahwa perubahan-perubahan ini kan sangat besar. Oh iya. Ini kita harus menjelaskan, even kita sendiri sebenarnya dalam kesulitan untuk memahami kejadian-kejadian yang terjadi pasca Kanjuruhan. Oke. Nah, ini kan sebenarnya ada resisten yang cukup keras ya, terutama ke manajemen pelatih, manajemen tim, yang mereka merasa bahwa ini tidak fair dipaksakan. Sementara kita paham bahwa kompetisi itu harus diselesaikan, Om. Iya. Kalau tidak akan berimbas ke segala hal. Nah, ini yang kita bisa bayangin kita sendiri yang masih dalam kondisi bingung manajemen perusahaan ya. Kan ada manajemen tim, yaitu adalah manajer, coach, dan kita nih, manajemen perusahaan, PT-nya kita. Kita aja masih bingung kenapa akhirnya seperti ini dengan segala kewajiban-kewajiban yang kita harus laksanakan dengan pihak sponsor yang akhirnya sebenarnya tidak achieve, tapi mau tidak mau akhirnya kita menjelaskan juga dalam kondisi yang memang sulit untuk kita pahami sendiri.
Jadi itu yang kondisi yang buat kita kalau kita flashback itu kondisi yang cukup berat. Nah, ditambah dengan pemanggilan-pemanggilan yang kemudian sepertinya terlalu dipaksakan. Kalau ingin kan kemarin juga sebelum lawan Persib kan juga kita udah harus akhirnya tunda kan pertandingannya. Nah, itu. Terus nggak ada degradasi, nggak ada promosi gimana? Pemain-pemain pelatih seperti apa sebenarnya menyikapinya nih? Mungkin sama ya, Persija sama tim lain sama mungkin ya? Itu yang kita sebenarnya membuat sebenarnya apa ya, sebagai hakikat kompetisi kan, itu yang saya mungkin akan harusnya diperbaiki di musim berikutnya gitu kan. Karena kondisi itu yang membuat ya despite kesuksesan Persik Kediri ya dengan beberapa pertandingan kemenangan berturut-turut, tapi memang itu yang membuat sebenarnya kalau kita nggak melihat target awal ketika di awal musim mungkin tidak punya passionate untuk bisa ngejar di papan atas ya. Tapi ini targetnya tercapai Persija berarti? Lewat. Kalau target Serius? lewat. Karena 5 besar kan awalnya. Oh gitu? 5 besar. Di tahun kedua baru bermain di Asia. Dan juga gelar domestik. Iya. Terus sekarang berarti Persija nih dalam situasi menunggu apakah tampil di AFC atau tidak ya? Ada beberapa statement yang mengatakan, bahkan setelah pertandingan berhadapan dengan Sleman di GBK langsung kan Harusnya iya. ada statement yang mengatakan bahwa otomatis kok. Betul. Tapi kita masih menunggu kepastian. Karena itu belum menjadi keputusan. Harusnya sudah menjadi keputusan kan, tapi kita menunggu masih belum. Kan harusnya PSM Bali United nih. Iya. Ya kan PSM kalau menang, anggap PSM menang nih. Iya. Dia ke Di playoff kualifikasi Liga Champions Liga ya. Champions. Iya. Berarti Bali United ada di AFC. Grup. AFC, ya. Pasti langsung masuk dong harusnya ini. Kalau mengaca pada kompetisi tahun ini. Tapi kan ada kompetisi musim lalu, kita menunggu keputusan lah. Keputusan yang final. Kalau kemarin kan masih ada keputusan-keputusan yang sifatnya sepihak ya. Kita mau yang resminya tuh seperti apa sih? Oke, semoga sih Persija masuk doain. Karena Amin. ini timnya kuat nih, jadi nggak malu-malu ini kalau ke Asia nih, gitu kan? PR-nya tapi nanti Om Tio terjadi lagi ketika di Piala Asia. Iya, diambil lagi ya pemainnya. Harapan kita janji ketua umum yang baru untuk tidak beririsan itu bisa diterapkan. Tapi kan tantangannya tahun depan tahun politik. Iya sih. Apapun bisa terjadi tuh. Iya, apalagi tahun ini juga agenda pertandingan, agenda kompetisi juga cukup banyak. Karena masalahnya izin nanti. Pastinya. Izin. Nggak dapat izin, mundur lagi. Itu pasti. Tapi kita berharap ya. Nah, Pak Erick Thohir. Ini Om Ben lihat, kita kenal beliau sebelum beliau jadi menteri dan macam-macam lah. Track record-nya ya. Ya, bagaimana kalau melihat sebagai insan sepak bola dan juga bagian dari Persija Jakarta? Biasanya sih wajah baru menimbulkan semangat baru. Amin. Itu yang kita pengen melihat dari keputusan. Pertama kan juga audit yang Ernst & Young. Ngeri tuh. Nah, itu yang ngeri tuh. Karena pengelolaan EPA kan akhirnya tidak berjalan. Bahkan Persija pun akhirnya untuk menyiasati kompetisi tetap jalan, Persija membuat belajar bola bareng namanya, BBB, untuk mengundang tim-tim yang di Liga 1. Gitu ya? EPA-nya tetap berkompetisi. Oke. Tapi itu dikelola oleh Persija. Duit sendiri? Duit sendiri. Oke. Tapi karena mungkin juga karena kita udah establish ya kompetisinya, BBB itu, jadi ya klub-klub di Liga 1 juga senang bermain dengan kita, walaupun mainnya di Sawangan loh Om Tio. Bagus lah, udah bagus. Iya, tapi maksudnya jauh gitu, tapi dibela-belain. Iya. Bahkan Coach Jackson Tiago tetap datang bersama timnya untuk kompetisi sama itu, karena memang nggak ada kompetisi Om di kelompok EPA. Ya. Dan baiknya nunggak juga ya. Nah, ngomong nunggak, Persija pasti ditunggakin nggak nih? Apa itu? Yang gue denger nih, nggak tahu kalau benar atau salah ya. 5 miliar di subsidi. Ya 5-10 miliar ya, gue nggak tahu tepatnya. Nggak tahu tuh tepatnya berapa ya. Terus hadiah juga aneh banget sih. Hadiah harus Erick Thohir yang turun tangan mah aneh banget itu. Masa sih Liga nggak ada hadiahnya gitu? Ini parah banget. Gimana menurut Om Ben? Apakah memang uang-uang yang harus diperoleh tim sudah diperoleh atau belum? Kalau kabar terkini kan sebenarnya itu sudah dibicarakan di level internal meeting dengan petinggi klub ya. Yang dulu? Bahwa akhirnya disepakati tidak ada. Sebelum Liga mulai kan? Ya, itu sih sebenarnya
karena kita juga di luar dari keputusan itu, walaupun saya ini internal tim, tapi ini kita menunggu juga seperti apa sih akhirnya keputusan yang diberikan, karena yaitu kita juga melihat keputusan itu yang sifatnya eksklusif ya. Keputusan eksklusif itu ya kita tunggu aja kepastiannya. Oke, tapi harusnya menurut Om Ben tidak seperti itu dong harusnya. Karena ini gue orang bodoh nih. Kira-kira nih duit yang bergulir banyak banget emang dari sponsor. Hitung-hitungannya 400 sekian miliar ya. Yes, gue gak usah jemput tapi 400 sekian lah. Iya. Terus belum dari hak siar. Gede banget loh ini. Iya. Dan harusnya minimal satu itu dapat 30 atau 40 miliar harusnya. Iya sih, iya. Ya 20 lah. Iya, itu harusnya gitu. Iya. Kenapa hadiah pun tidak ada? Apakah memang ini salah satu keinginan tim LIB itu harus berubah total, lebih profesional lah ke depan? Ya kita harap sih lebih terbuka lah pertama. Lebih terbuka, kemudian dari sisi manajemen tim ya, jadwal pertandingan itu tidak diubah dengan alasan apapun ataupun dipaksakan dengan alasan apapun. Karena kemarin di beberapa pertandingan kita merasa dirugikan. Itu sih yang paling penting. Kalau kompetisi apakah berhadiah atau tidak, buat kita yang paling penting adalah di awal itu semua harus dijelaskan. Tapi kalau berkaca di musim ini, kan udah jelas juga memang sudah diputuskan dan kita tahu itu memang tidak ada. Makanya ketika diadakan ya akan sangat berterima kasih. Tapi kalau sesuai dengan pembicaraan awal, kan memang sudah dikorumkan bahwa itu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Sekarang idealnya kalau ke depan nih, Om Ben, dari Om Ben Sitorus nih pengennya liga kita seperti apa dengan hadirnya Pak Erick Thohir, kemudian operator liga yang katanya mau dipisah nih Liga 1 sama Liga 2, jadi tidak ada konflik of interest. Pertama, kita berharap itu bisa direalisasi. Kemudian PR kita kan sebenarnya zonasi wilayah ini cukup jauh ya. Traveling cost-nya ini kan cukup tinggi. Setuju. Nah, mungkin perlu dibuat satu regulasi gitu ya. Nggak tahu entah barat atau timur atau seperti apa. Karena kalau barat timur pasti akan pincang juga kan. Kekuatan akan lebih banyak penumpuk di satu area gitu. Nah, dibuatkan regulasi yang tidak merugikan semua. Supaya kompetisinya tumbuh. Dan yang kedua adalah putri. Itu penting. Dan juga kelompok umur. Ya, sepak bola putri kita harapkan bisa tumbuh lagi. Karena kan pernah bermain di Roma kan. Yoi. Bermainnya kan. Betul. Ini Marun Roma. Marun Roma. Daripada Spurs kalah mulu. Maklum ibu kota. Terus kalau melihat dari 0 sampai 10 Om Ben, nilai liga kita seperti apa tahun lalu? Tahun ini ya. Tahun ini ya. Dengan segala macam masalah yang ada, musibah lah ya, karena kita nggak ada yang tahu kan itu tragedi. Di atas 5 lah ya, tapi tidak 8. Gue 6 gue. Ya berarti di atas 5 kan. Iya. Tapi alhamdulillahnya selesai aja gitu. Iya betul, alhamdulillah selesai. Kita kalau dari sisi manajemen sebenarnya itu kerugian besar. Pasti parah ya. Karena ya kita nggak boleh ada penonton itu dia. Itu yang betul-betul membuat keuangan klub tuh sebenarnya goyang. Harus diakui ya keuangan. Karena pertama kompensasi benefit sponsor itu juga salah satunya kan di branding stadion, itu yang tidak terjadi. Kemudian pendapatan tiket, bahkan bisnis-bisnis yang lain yang berhubungan dengan home match kita nggak bisa. Bahkan kita harus waktu musim lalu ya harus mencari akhirnya untuk menyiasati gap revenue dengan cost, kita akhirnya mengusahakan ketika away kita ada beberapa IP baru. Oh gitu ya? Iya, kita bikin nonton bareng di tempat ketika lagi away. Itu kerjaan dirimu berarti ya? Iya, salah satunya. Apapun pokoknya mencarikan uang ya? Iya. Karena sponsor bisa masuk di situ. Tapi untungnya Tenggat itu jadi IP baru kita. Jadi kita punya beberapa IP yang tahun depan udah mulai nih. Nih bisnis model yang bisa berjalan nih tahun depan. Gitu Om Tio. Terus melihat PSM juara, seperti apa menurut pendapat Om Ben ini? Ini soalnya hampir sama dengan Persija nih. Pelatihnya bagus. Thomas Doll, Bernardo Tavares. Nah, kalau melihat dari sisi
Sisi itunya seperti apa? PSM bisa juara dengan pelatih baru. Ini banyak loh pemain yang bertahun-tahun tapi nggak langsung juara. Iya. Ramadan Sananta, Betul. ya kan? Iya. Terus yang gelandang tangan nomor 6, Rehan. Rehan, ya kan tahun pertama itu kan. Iya. Itu blessing loh. Iya. Dan kita senang. Manajemen Persija tuh senang kenapa? Karena bakatnya pemain-pemain muda semua. Ingat nggak di awal musim PSM kan juga Ya sama. tim yang Gak ada duit nih. Iya. Banyak. Ada ngandalin pemain muda betul dan berhasil. berhasil. Persija juga kan banyak pemain muda yang berhasil. Ya tenggat itu. Apakah ini salah satunya kenapa tim harus memanggil pelatih bagus? Bukan pelatih mahal tapi bisa dibayar ya. Maksudnya bisa diatur ya. Ya gue udah ideal pelatih Indonesia kan itu A ke B ke C ke D itu lagi. Nah kalau tim-tim yang sehat yang punya masa depan, maksudnya punya planning tuh seperti PSM, Persib, Persija. Ini pelatihnya bagus nih. Jadi memang udah mikirnya tuh lo kalau mau bangun tim, pelatih datengin dulu baru. Tapi PR-nya Om Tio, Nah, karena pelatih itu selama ini punya standarisasi yang berbeda dari di tanah air, mereka tuh terkadang punya ekspektasi yang apa-apa maunya instan. Sesuatu yang kita bisa jawab itu ketika berhubungan dengan internal, misalnya fasilitas. Itu kita bisa, kalau Om Tio main-main ke Sawangan, kita nggak cuma punya satu yang standar Ya. internasional Eropa ya, lapangannya ya. Ya. Tapi kita sekarang udah punya 2. Itu baunya pelatih juga, Thomas Doll. Iya. Dan dia mengukur yang satu lapangan lama ternyata bukan standar Eropa. Kita bikin lah yang standar. Kalau yang sifatnya internal, no problem. Oke. Tapi yang sifatnya eksternal, seperti yang bubble, jadwal-jadwal yang Dia nggak akhirnya pernah ngalamin itu di luar negeri soalnya. aneh. Kemudian jadwal internasional yang berbarengan 100% pertandingan, bahkan ada 3 pemain yang pemain inti itu harus bermain di tim nasional. Dia kan sebenarnya proud to be nationalist ya kan, tapi against dengan keputusan itu karena dia mengambil kekuatan. Nah ini yang eksternal kita nggak bisa jawab, tapi kita harus jawab Om Tio gitu. Jadi ya sementara kita juga masih wondering gitu ya, masih coba apply untuk negosiasi penundaan dan segala macam. Tapi kita harus jawab juga. Worth it nggak sih bayar dia mahal Persija? Terjawab ya. Karena dari KPI yang sudah dipatok melebihi KPI. Iya sih. Dan dia masih panjang kontraknya? Baru perpanjang lagi. Oke. 2025. Ya. Berbarengan dengan Andri Tani. Oh, ada panjang lagi ya? Panjang lagi. Iya. Penting Rico soalnya. juga. Rico juga? Rico juga. Oke. Berarti targetnya memang tampil bagus di Piala Asia ya? Maksudnya Tahun AFC ya? ini, AFC. tahun depannya bermain di Asia. Ya. Dan mulai mengejar juara domestik. Oke. Terus terakhir, Ben, kalau melihat pemain asing tahun depan, katanya 6 nih, ya kan? Terus 51 ya? 51. Ini gimana? Kalau gue pribadi, gue nggak setuju. Kalau gue pribadi, karena apa? Gue hitungannya kasihan pemain muda kita gitu, makin terhimpit gitu. Meskipun memang kalau mau bersaing ya harus fight gitu. Tapi sekarang aja udah susah nih. Nah, bagaimana Om Ben melihat? Karena ini profesional Om Tio, buat gue sih sebenarnya itu harus diputuskan secara bersama. Jangan sampai 18 tim hanya 6 teratas yang bilang iya. Karena ini berhubungan dengan Duit. kemampuan Finansial. manajemen tim untuk bisa mengarungi 34 pertandingan yang akan dimainkan. Oh. Jadi kembali lagi harus keputusan secara bersama. Nah, di internal Persija sebenarnya apapun keputusannya mau 4+1 atau sekarang 5+1, lagi-lagi bahkan kita sudah inline ya dengan keputusan pelatih manajemen tim yang baru bahwa pemain junior menuju tim utama tetap diprioritaskan dan itu udah berjalan. Jadi mau ditambahkan tidak akan pengaruh buat Persija. Persija tetap memprioritaskan pemain-pemain yang punya potensi untuk punya peluang untuk menembus tim utama. Nah, ini kalau tim-tim mapan ya. Ini yang gue takutin tim-tim Nah itu yang nggak mapan, kasihan juga mereka. kasihan juga karena itu tadi kalau nggak dipikirin traveling cost-nya, Iya. kan selama ini kan traveling cost juga bagian dari
Kalau dari kewajiban tim, ya kan? mereka nggak mampu nih ngontrak 6 pemain asing misalnya. Akhirnya cuma pakai atau nggak 6 dipaksain yang 3 abal-abal, yang 3 bagus. Nggak bisa bersaing juga. Nah iya. Kasih iya. Bahkan banyak pemain asing yang sebenarnya udah bisa dibilang pemain sini karena Betul. warawirnya kebanyakan. Ya, Kalau ya. kita lihat di transfer market itu Ya. pemain klub-klubnya tuh udah Ya. kemana-mana di situ aja gitu. Oke, jadi Menes jadi ya, mantan pemain Roma ya. Jadi Menes. Doain aja. Ini Heran kayaknya Jimenez beritanya ya. besar banget. Kalau sampai jadi, gue mau foto sama Menes. Dia pernah di Roma dia. Pernah di Roma, pernah di PSG ya kan? Betul. Di Inggris pernah nggak ya dia? Enggak. Oh, belum pernah ya. Oke. Thank you, Om Ben. Sama-sama, Om Tio. Semoga Persija terus jaya dan tentunya salah satu kebanggaan kita ya di level Asia. Persija Selamat buat PSM juara. mantap. Dan juga semoga Spurs lebih baik lagi. Ini tim ibu kota. Oh, Tapi udah nanti Roma mampir ke Singapura loh. Tentu. Udah. Roma ke Singapura. Roma, Spurs. serius. Iya. Ya berangkat nanti kalau gitu. Kita berangkat nonton di itu National Stadium ya. National Stadium. Ya, oke. Sukses terus Om Ben. Sama-sama. Salam buat teman-teman Persija Jakarta. Baik, pemirsa udah menyaksikan bagaimana Tes10 TV. Ada insight lain dari orang yang mau bekerja di dalam sebuah tim ketika liga ini tidak berjalan dengan baik. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semoga Pak Erick Thohir dan juga PSSI yang baru bisa mempekerjakan PT LIB yang bagus ya, sehingga kompetisi kita berjalan dengan bagus di tengah harapan besar bahwa sepak bola kita akan maju. Terima kasih. Mina Sitorus Tirugro, sign out. Bye.